Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Cahyarmawati, biasa dipanggil Rahma dari PL3A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang sanitary landfill. Pengertian sanitary landfill. Sanitary landfill adalah sistem penimbunan sampah secara sehat di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah. Lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah adalah fasilitas fisik yang digunakan untuk pembuangan limbah padat sisa di permukaan tanah bumi. Dulu, istilah sanitary landfill digunakan untuk merujuk pada landfill yang tempat pembuangannya di akhir kegiatan sehari-hari. Saat ini, sanitary landfill mengacu pada fasilitas yang direkayasa untuk pembuangan sampah yang dirancang dan dioperasikan untuk meminimalkan dampak kesehatan dan lingkungan masyarakat. TPA untuk pembuangan limbah berbahaya disebut tempat pembuangan sampah yang aman. Landfill sanitasi juga kadang-kadang diidentifikasi sebagai unit pengelolaan limbah padat. Penimbunan adalah proses di mana sisa limbah padat ditempatkan di tempat pembuangan akhir. Klasifikasi dari landfill. Klasifikasi TPA, meskipun sejumlah sistem klasifikasi TPA telah diusulkan selama bertahun-tahun, sistem klasifikasi yang diadopsi oleh negara bagian California pada tahun 1984 mungkin merupakan sistem klasifikasi yang paling diterima secara luas untuk tempat pembuangan. Dalam sistem California, dilaporkan di bawah ini 3 klasifikasi digunakan. 1. Limbah berbahaya, 2. Limbah khusus, dan yang terakhir 3. Limbah padat kota atau MSW. Bagian-bagian sebuah TPA bersistem sanitary landfill ada 4. Yang pertama, lining system, atau bagian terbawah yang bersentuhan dengan tanah. Bagian ini biasa terbuat dari campuran tanah dan bentonit agar cairan dari pembusukan sampah tidak akan merembes ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Yang kedua, cover or cap system. Gunanya untuk mengurangi air seperti hujan yang masuk ke dalam tumpukan sampah agar jumlah lecet atau lindi tidak semakin banyak. Yang ketiga, sistem monitor. Untuk mengawasi dan memberi peringatan dini jika terjadi kebocoran dalam sistem yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Yang terakhir, sistem ventilasi. Pembusukan sampah akan menghasilkan gas metana dan konsentrasi gas tanpa bisa disalurkan beresiko menimbulkan ledakan. Menurut Damanhuri 1995 menuliskan bahwa sanitary landfill sebagai sistem pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah lapis demi lapis, sedemikian hingga sampah tidak berada di alam terbuka. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya bau sampah. Pada setiap akhir proses operasionalnya, biasanya per hari dilakukan pemadatan timbunan sampah. Kemudian sampah ditutup dengan menggunakan tanah sebelum diletakkan lapisan sampah berikutnya. Berikut ini adalah contoh ilustrasi sanitary landfill yang ada di TPA. Pipa-pipa tersebut adalah digunakan untuk mengalirkan gas metana yang keluar dari sampah-sampah padat tersebut. Kemudian, di sini ada tumpukan pasir dan solid waste atau limbah padat yang telah ditumpuk, kemudian nanti akan mengeluarkan gas metana dari pipa-pipa tersebut. Kemudian nanti ini akan ditutup dengan compact clay cap atau biasa yang digunakan adalah bahannya seperti karet ban atau yang lainnya. Kemudian ini adalah keuntungan penggunaan sanitary landfill. Yang pertama, murah. Tidak memerlukan investasi besar dalam bentuk peralatan. Pengolahan hanya memerlukan lahan yang luas dan jauh dari permukiman, selain peralatan operasional.
Kedua, mengurangi polusi udara karena sampah-sampah tersebut berada di dalam tanah. Yang ketiga, dapat dirubah menjadi penghasil energi listrik karena sampah akan mengeluarkan gas metana yang bisa dijadikan bahan bakar penggerak turbin. Yang keempat, dapat menampung berbagai jenis sampah. Ini adalah beberapa kerugian yang diakibatkan dari penggunaan sanitary landfill. Yang pertama adalah gas metana yang keluar dari proses pembusukan sampah jika tidak dialirkan dapat menimbulkan bahaya ledakan seperti pernah terjadi di TPA Leuwi Gajah beberapa tahun yang lalu dan menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, membutuhkan lahan yang luas dan hal ini sulit tersedia di kota-kota yang sudah padat penduduknya. Yang ketiga, mendapat tantangan dari warga. Masalah sosial yang timbul karena lokasi TPA yang dulunya jauh dari lokasi pemukiman menjadi dekat akibat berkembangnya pemukiman penduduk. Yang keempat, butuh biaya transportasi yang mahal dan juga menghasilkan polusi udara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi sanitary landfill ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.